anak-anak yang diberkati Tuhan, umat Katolik dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari doa dan mengungkapkan imannya melalui doa. Bunda Maria adalah teladan kita. Kitab suci Perjanjian Baru banyak menceritakan tentang kehidupan Bunda Maria sebagai sosok yang beriman. Nah, melalui pembelajaran kali ini, kita diajak untuk menghormati dan meneladan Bunda Maria, serta berdoa kepada Allah melalui pertolongan Bunda Maria, khususnya melalui doa Salam Maria. Apa itu doa Salam Maria? Doa Salam Maria merupakan doa yang sering diucapkan oleh umat Katolik. Doa ini merupakan bentuk persembahan, permohonan, dan penyerahan kepada Bunda Maria, yaitu Bunda Kristus. Doa Salam Maria merupakan gabungan antara salam malaikat Gabriel kepada Maria dan pujian Elizabeth kepada Maria. Mari kita dengarkan kisahnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
"Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi pada intinya doa Salam Maria terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kalimat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, yang merupakan ucapan malaikat Gabriel ketika menyampaikan kabar gembira, serta kalimat terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, yang diucapkan Elizabeth ketika menerima kunjungan Maria. Bagian kedua adalah kalimat Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kalimat ini tidak ada dalam kitab suci karena berasal dari tradisi gereja Katolik. Lalu, untuk apa kita berdoa Salam Maria? Kita berdoa Salam Maria untuk menghormati Bunda Maria dan memohon penyertaannya. Kita menghormati Bunda Maria karena sudah memberi teladan kepada kita untuk taat kepada kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana sebaiknya sikap kita saat berdoa Salam Maria? Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Bunda Maria juga menjadi bunda kita sejak Yesus menyerahkannya kepada muridnya ketika dia tergantung di kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sebagaimana kita berbicara dengan penuh hormat dan cinta kepada Bunda yang melahirkan kita, begitu juga sebaiknya kita berbicara kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan yang telah diserahkan kepada kita. Anak-anak yang diberkati Tuhan, demikian tadi belajar kita bersama tentang doa Salam Maria. Semoga bermanfaat.